Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara lebih baik karena Bapamu di surga ada senantiasa bersama dengan kita. Kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya visi, memiliki visi. Orang-orang yang mengikut Yesus diberikan visi dalam hidupnya. Ada tujuan yang akan kita capai. Ada perjalanan yang kita mau tempuh. Sehingga hidup kita itu menjadi menarik. Senantiasa penuh sukacita, happy. Karena setiap hari ada tantangan yang luar biasa yang akan membuat kita hidup menjadi hidup saudara. Haleluya. Dan yang kedua, poin yang kedua dari Lukas pasal yang ke-8 yang kita dengarkan firman Tuhan kemarin, bahwa selain Tuhan memberikan visi kepada kita, tapi Tuhan juga memberikan kebebasan kepada kita untuk membawa perahu kita, menjalankan perahu kita sendiri. Kita melihat bagaimana setelah mereka sudah naik ke dalam perahu, bagaimana setelah itu Yesus mencari tempat untuk tidur dan dia membiarkan murid-murid untuk membawa dia sampai ke seberang. Dan kita melihat bagaimana perjalanan itu terjadi, kebebasan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengenai kebebasan ini Tuhan sudah berikan kepada kita dari mulai sejak penciptaan. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah mengontrol mereka dan memaksa mereka untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berikan kepada mereka kebebasan untuk melakukan tugas itu sendiri. Tuhan berikan visi kepada mereka. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan berikan kepada mereka berkat, otoritas, kuasa, melebihi daripada semua ciptaan lain. Dan setelah Tuhan itu Tuhan katakan taklukkan semuanya itu. Setelah itu Tuhan lepaskan mereka. Tuhan lepaskan mereka. Mereka berkarya sendiri. Dan firman Tuhan katakan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa. Kemudian ayat 20 pasal 2 Kejadian dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan tugas yang dikerjakan oleh Adam waktu dia masih seorang diri, itu tidak diganggu oleh Tuhan. Tuhan tidak katakan, Adam beri nama binatang itu semut, Adam beri nama binatang itu gajah. Tuhan tidak masuk campur dalam tugas visi yang Tuhan berikan kepada Adam. Tuhan membiarkan Adam melakukan tugas tanggung jawab itu seorang diri. Tapi kemudian Tuhan melihat Adam itu tidak baik seorang diri. Tuhan melihat bahwa semua ciptaan yang lain sepasang-sepasang, Adam kesepian. Sekalipun ada Tuhan bersama dengan dia, Tuhan selalu datang menghampiri dia. Tetapi dalam menjalankan tugasnya, Tuhan merasa Adam membutuhkan teman. Sehingga diciptakanlah Hawa yang sepadan dengan dia. Diciptakan teman yang sepadan dengan dia. Untuk menjalankan visi ini.
Di sini satu pelajaran yang berharga yang perlu kita pelajari. Di dalam menjalankan visi, engkau butuh seorang teman yang sepadan. Apa artinya sepadan? Sejajar. Memiliki semangat motivasi yang sama dengan dirimu. Berjalan bersama-sama. Itu artinya sepadan. Dan Tuhan berikan seorang wanita, Hawa, yang kemudian menjadi istrinya Adam, dan bersama-sama mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Tuhan berikan kebebasan penuh kepada mereka. Mereka memberi nama kepada pohon-pohon sesuai dengan buahnya, kemudian kepada binatang-binatang mereka berikan nama sesuai dengan mungkin kebiasaannya, kelakuannya. Tuhan tidak campur di situ. Sampai pada hari di mana Hawa pada waktu itu sedang berada di dekat pohon kehidupan, pohon tentang pengetahuan yang baik dan buruk. Dan disitulah kesempatan itu, karena ternyata Hawa seorang diri pada waktu itu. Iblis merasuki seekor ular dan mulai berbicara kepada Hawa. Apakah Tuhan tidak tahu mengenai peristiwa itu? Saya yakin Tuhan tahu mengenai peristiwa itu. Tapi Tuhan mengizinkan, membiarkan, memberikan kebebasan kepada Hawa dan kepada Adam untuk meresponi tipuan, tipu daya, trik daripada si jahat. Bagaimana kira-kira si manusia ini menghadapi tipu daya itu? Dan Hawa mulai berargumen dengan ular itu. Kita tahu iblis, dia adalah penyamar. Dia adalah serigala yang berbulu domba. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa merubah segala sesuatu untuk mendatangkan keuntungan bagi dia. Dan dia memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Di mana di dalam pasal yang ketiga dikatakan, dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan katakan apa? Saul perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa telah menjawab dengan baik. Tapi kemudian, iblis masuk kepada babak berikutnya. Ular katakan, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Manusia dibawa kepada suatu situasi yang dia sendiri juga tidak tahu bagaimana akhirnya. Yaitu tentang peristiwa kematian. Karena pada waktu itu belum ada cerita tentang kematian. Yang ada hanyalah kehidupan yang bahagia. Kehidupan untuk selama-lamanya. Tetapi mengenai kematian, Hawa masih bingung. Apa itu kematian? Dan iblis yang licik. Dia berusaha bagaimana memerangkap Hawa di dalam kelemahannya. Sehingga dia berkata, kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan takut. Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita dulu untuk mundur ke belakang.
tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, agar mereka menjadi penguasa, berkuasa. Artinya, kita itu diciptakan untuk menjadi Tuhan-Tuhan di bumi. Menjadi Tuhan-Tuhan kecil di muka bumi ini. Berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Karena kata Tuhan itu artinya seorang yang maha kuasa. Seorang yang punya otoritas, berdaulat penuh. Saya dan saudara diciptakan dengan begitu luar biasa. Dan sisi inilah yang disentuh oleh si jahat tadi. Dengan mengatakan, Tuhan takut, nanti setelah kamu makan buah ini, kamu menjadi seperti Tuhan. Dan saya yakin Adam dan Hawa yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan sangat mengagumi Tuhan itu. Sangat mengagumi Tuhan itu. Kemuliaannya yang begitu luar biasa. Sehingga mereka berusaha ketika ada tawaran yang luar biasa itu. Mereka pikir, wah ini kesempatan yang luar biasa. Aku boleh menjadi seperti Tuhan. Maha kuasa. Hebat dan luar biasa. Dan sampai saat itu Tuhan tidak datang dan mungkin membunuh si jahat itu, iblis atau ular itu, dan menampar Hawa dan berkata, jangan kamu melakukan ini. Tidak. Tuhan biarkan, Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi. Dan jangan lupa, Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Dia berikan kehendak bebas kepada kita. Ayo bawa perahumu sendiri. Kalau engkau bawa dengan baik, engkau akan sampai di seberang. Ada kompas. Ketika kita melihat selalu dengan kompas itu, kompas itu akan mengarahkan kita ke tempat yang benar. Jangan kita beralih ke tempat yang salah. Seharusnya Hawa tidak mendekati pohon yang di tengah. Karena itu adalah tempat yang berbahaya. Seharusnya Hawa menjauhi tempat itu. Tapi seringkali cobaan itu begitu indah, cobaan itu begitu baik, sehingga kita tertantang untuk datang mendekatinya. Berhati-hati. Kadang-kadang ini bisa terjadi di dalam tawaran-tawaran bisnis. Orang-orang yang kita jumpai, kita nggak tahu bahwa itu adalah utusan iblis. Bagi anak-anak muda melalui teman laki-laki atau teman perempuan, kita nggak tahu bahwa itu adalah antek-antek iblis untuk memerangkap hidup kita, untuk membuat kita lari daripada visi dan panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, sekalipun Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, tapi jangan lupa untuk selalu fokus kepada kompas yang juga Tuhan berikan kepadamu. Visi, senantiasa, pagi, malam setelah engkau melakukan kegiatan sebelum tidur, engkau ingat kembali. Bila perlu engkau tuliskan di dinding rumahmu, baca itu berulang-ulang. Sehingga engkau senantiasa dikuasai oleh visi itu. Dan engkau berada di dalam track yang benar. Dan bersama Yesus
yang ada bersamamu engkau melakukan hal-hal besar. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan. Kau berikan kehendak bebas kepada kami. Kau lepaskan kami untuk bisa membawa perahu kami. Dan Kau juga memberikan kompas yang merupakan visi, tujuan kemana kami harus pergi. Tolong kami Tuhan, di dalam menakodai perahu kami, untuk senantiasa hanya fokus kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Supaya kami tidak terpengaruh ke kiri dan ke kanan, terpengaruh oleh kenikmatan duniawi ini, dan akhirnya tersesat. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Lawat hidup mereka dan berkati mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. Stay safe. And Jesus love you.